Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kami dari Great Commission Gospel Ministry, yaitu pelayanan Injil Amanat Agung, dan kami berlokasi di Los Angeles, California, USA, yaitu Amerika Serikat. Dan nama saya ialah Pendeta Cornelius Ritiau. Ya, kami sungguh senang sekali pada hari ini kita bergabung lagi akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas hari yang baru ini. Kami mohon Tuhan juga berikan kami hati yang baru dan roh yang baru supaya kami boleh menyembah-Mu dengan hati kami dan juga dengan roh dan kebenaran. Tolong hamba berbicara, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi hamba Tuhan, sehingga setiap kata-kata yang hamba ucapkan dipimpin oleh Roh Kudus demi kemuliaan-Mu. Ampuni sekali lagi dosa dan salah hamba. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Semua katakan amin. Ya, saudaraku, seperti biasanya saya ada beberapa note. Ya, notenya seperti ini. Seperti yang kita ketahui bahwa kata juru artinya seorang yang memiliki keahlian atau kesanggupan yang khusus untuk melakukan sesuatu yang orang lain tidak miliki. Itu kata juru. Not selanjutnya saya taruh seperti ini. Sebagai contoh, juru mudi, juru bicara, juru tulis, juru masak, dan juru-juru yang lainnya, tetapi yang paling penting adalah juru selamat. Kita akan lihat note selanjutnya. Juru selamat adalah seorang yang sanggup untuk menyelamatkan orang lain atau manusia, khususnya dari beban dosa-dosa mereka, karena firman Tuhan mengatakan upah dosa ialah maut, yaitu kematiannya kekal. Ya, saudaraku, dengan itu kita akan melihat judulnya ialah Juru Selamat. Juru Selamat. The Savior. Bahasa Inggris, The Savior. Kita akan lihat poin nomor 1, yaitu telah lahir Juru Selamat. Telah lahir Juru Selamat. The Savior is born. The Savior is born. Ya, Lukas 2 Lukas 2 ayat 11 mengatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud atau di Yerusalem. Jadi malaikat berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Ya, seperti kita katakan, juru artinya seorang yang bisa menyelamatkan, khususnya dari dosa-dosa kita. Nah, kita akan baca Yesaya 9 ayat 5. Ini nubuatan Yesaya. Sebab seorang anak, yaitu Yesus, telah lahir untuk kita, atau manusia berdosa. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Continue, saya taruh seperti ini. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Jadi Tuhan Yesus lahir, dia sebagai juga Raja Damai di dalam dunia ini. Ya, saya taruh note seperti ini, Bapak Ibu. Telah lahir juru selamat, yaitu juru selamat manusia dari segala dosa-dosa mereka. Karena menurut Alkitab, kitab Roma 3:23, semua orang, berapa banyak? Semua orang, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, by the way, Tuhan Yesus lahir kira-kira 2000 tahun yang lalu dan kita rayakan hari ini. Next note saya taruh seperti ini. Dan malaikat Tuhan berkata, Juru Selamat yang telah lahir ini namanya
Kristus Yesus atau Yesus Kristus. Namanya bukan apa? Bukan Buddha, bukan Siddhartha, Gautama, bukan Konghucu, bukan Muhammad, bukan Joseph Smith, bahkan Bunda Maria. Bukan Bunda Maria namanya dan lain-lain, tetapi malaikat Tuhan mengatakan namanya Kristus Yesus. Coba selanjutnya saya taruh seperti ini. Seperti Islam memiliki nabi yaitu Muhammad, begitupun Mormon memiliki nabi yaitu siapa? Joseph Smith. Kalau saudara kurang tahu, Joseph Smith yang lahir tahun 1832 dan wafat atau meninggal tahun 1914. Itu Joseph Smith diangkat menjadi dipercaya oleh orang-orang Mormon sebagai mereka punya nabi. Jadi Muhammad dan Joseph Smith keduanya sudah mati. Kedua-duanya sudah mati dan tidak bangkit kembali. Masih tetap mati sampai sekarang, kuburnya masih ada. Kita baca Matius 1 ayat 21. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus atau Yesus Kristus, karena dialah itu Yesus yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Jadi seperti saya kata tadi, bukan tadi para nabi, tapi namanya Yesus Kristus. Kita lihat note seperti ini saya taruh. Note-nya mengatakan, di ayat di atas tadi, malaikat Tuhan mengatakan namanya Yesus, karena dialah juru selamat yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka, yaitu seluruh manusia ciptaannya di dunia ini, termasuk Anda dan saya. Dan kita lihat note selanjutnya, saya taruh seperti ini. Jadi jelas Alkitab mengajar bukan Bunda Maria dan segala macam nabi-nabi atau pemimpin-pemimpin agama dan siapapun juga yang menyelamatkan dosa manusia, tetapi Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, saya mengajar ini, Alkitab ajarkan. Jadi bukan manusia, bukan nabi, bukan guru-guru pemimpin agama, tapi Alkitab mengatakan, malaikat Tuhan mengatakan namanya Yesus, karena dia yang menyelamatkan, bukan orang lain. Dan manusia tidak bisa menyelamatkan manusia. Bahkan Bunda Maria adalah seorang manusia. Dengan itu kita masuk poin nomor 2. Ini hari saya ada 4 poin. Nomor 2 itu mengalahkan musuh. Mengalahkan musuh, to defeat the enemy. Coba kita lihat note. Saya taruh note seperti ini. Alkitab dengan jelas sekali mengajarkan bahwa setanlah yang menjadi musuh Yesus Kristus. Dan boleh saya katakan musuh juga semua jemaat-jemaatnya, juga khususnya di akhir zaman ini. Yang menjadi musuh kita ialah siapa? Setan. Setan ini masih hidup, saudaraku, dan dia masih liar gitu, masih ada, dan dia ingin menyesatkan banyak orang, termasuk kita juga orang percaya diganggu itu. Kita baca Kejadian 3 ayat 15. Kita sudah pernah pelajari ini. Ya, Allah berbicara, aku Allah akan mengadakan apa? Permusuhan antara engkau yaitu setan dan perempuan ini yaitu Hawa, antara keturunanmu, keturunan setan, dan keturunannya Hawa. Jadi Allah sendiri yang mengadakan permusuhan antara setan dan Tuhan Yesus. Ya, ini dikatakan Allah setelah setan menjatuhkan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Jadi Tuhan sempat marah juga. Jadi setan dikutuk oleh Tuhan, menjadi musuh Tuhan Yesus, dan itu juga termasuk musuh kita begitu ya. Coba kita lihat notenya, saudaraku. Yang dimaksudkan keturunan Hawa ialah siapa? Tuhan Yesus Kristus. Jadi bukan dikatakan keturunan-keturunannya, tapi hanya keturunan, hanya satu keturunannya yaitu Yesus. Dan sudah jelas Alkitab mengajarkan bahwa setan adalah musuh Tuhan Yesus. Jelas,
Karena Allah yang mengatakan setan akan menjadi musuh Tuhan Yesus dan juga menjadi musuh semua pengikut-pengikutnya atau murid-muridnya atau orang-orang Kristen jemaatnya. Jadi saudara jangan heran kalau setan juga menjadi musuh kita. Karena setan dikutuk Allah menjadi musuh Tuhan Yesus. Jadi sudah barang tentu termasuk jemaat juga. Anda dan saya. Jadi jangan heran kalau kita sampai sekarang diganggu oleh setan. Notes selanjutnya saya taruh seperti ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus mengalahkan musuhnya yaitu setan dengan apa? Kematian dan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Dan musuh yang terakhir ialah maut. Yaitu apa? Kematian kekal. Jadi kalau saudara ikut setan, diganggu oleh setan, tidak percaya kepada Tuhan Yesus dan tidak menerima Tuhan Yesus, Anda akan dibuang ke neraka mengalami maut, yaitu kematian kekal. Coba kita baca 1 Korintus 15 ayat 25 dan 26. Paulus berkata, karena ia, yaitu Yesus, harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya, kaki Yesus. Ayat 26. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Firman Tuhan. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Berarti kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus, maut tidak bisa mengganggu kita lagi. Coba ayat 55 kita baca. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Jadi kalau Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit, dia mengalahkan maut dan juga mengalahkan setan. Karena setan yang membawa maut, saudaraku. Setan akhirnya akan dibuang ke neraka dan dia juga mau kita semua mengikut setan. Anda mau ikut setan ke neraka? Jalannya keselamatan dari itu semua yaitu kita harus percaya dan menerima Tuhan Yesus yang lahir di kandang Bethlehem, juru selamat Anda dan saya dari neraka ini. Jadi kita masuk poin nomor 3, yaitu mengalahkan roh agama, to defeat spirit of religion. Jadi Tuhan Yesus datang, dia tadi kita baca juga menjadi musuh setan dan dia kalahkan setan. Sekarang dia juga datang untuk mengalahkan roh agama. Coba kita lihat note seperti ini. Di dalam pelayanan Tuhan Yesus di dunia ini, Tuhan Yesus banyak sekali menghadapi tantangan-tantangan dari orang-orang Farisi, imam-imam agama Yahudi, dan bahkan para mahkamah Yahudi. Ini semua orang agama. Ya, Tuhan Yesus dapat tantangan. Coba kita baca Matius 10 ayat 17, mengatakan seperti ini. Tuhan Yesus berkata, tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesat kamu di rumah ibadatnya. Luar biasa ya. Ini kepada murid-murid dikatakan, waspada kamu akan diserahkan ke majelis agama dan akan disesah. Luar biasa ya. Majelis agama bukannya kita ke majelis agama damai-damai aja, kita damai diberkati, tetapi sebagai orang Kristen pengikut Yesus kita akan disesah, disulitkan. Coba Matius 23 ayat 15 seperti ini. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Ini Tuhan Yesus yang berbicara, saudara. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Continue, saya bagi 2 ayatnya. Ayat seperti ini. Dan sesudah ia bertobat, ini orang-orang agama Farisi melayani satu orang. Kamu menjadikan dia orang neraka atau orang jahat yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Yaitu siapa? Ahli-ahli Taurat dan Farisi. Mereka tobatin satu orang, sudah bertobat, malah dia lebih jahat.
lebih jahat daripada kamu sendiri. Luar biasa. Matius 26, 57 dan 58 mengatakan, sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadapi Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli apa? Taurat dan tua-tua. Mereka semua ini ahli-ahli agama bangsa Yahudi. Ya, kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengalahkan roh-roh mereka nih, roh-roh orang-orang agama. Coba ayat 59 kita baca. Imam-imam kepala malah seluruh apa? Seluruh mahkamah agama mencari kesaksian apa? Palsu terhadap Yesus. Supaya Yesus dapat dihukum mati. Makanya ini luar biasa. Tuhan Yesus datang bukannya disembah oleh orang-orang agama, malah dibenci dan ditangkap untuk dihukum mati. Ini seluruh mahkamah agama pada masa itu, saudaraku. Jadi Tuhan Yesus datang untuk membinasakan roh-roh agama ini. Coba kita baca nota seperti ini. Semua ini perbuatan roh-roh agama yang menjadi apa? Musuh Tuhan Yesus. Jadi roh agama ini juga menjadi musuh dari kita, jemaat Kristus atau orang-orang Kristen, khususnya di akhir zaman ini. Jadi saudaraku, Kristen kita bukan agama. Sering saya katakan berulang kali bahwa Kristen bukan agama. Tapi kita sering dimusuhi oleh roh-roh agama. Saudara mungkin tahu, khususnya kita ya di Indonesia ya kita tahu. Ya baru-baru kemarin saya dengar ada sebuah gereja yang mau beribadah Natal, mau beribadah, tidak dikasih masuk ke dalam gedung gereja, diusir malah. Ini roh-roh agama, saudaraku, melawan jemaat Kristus. Mungkin sekarang juga sedang terjadi, kita tidak tahu di mana ya. Jadi not selanjutnya saya taruh seperti ini. Semua roh-roh agama dikuasai oleh siapa? Setan, penyesat. Dan setan telah dikalahkan oleh kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitannya dari kematian. Berarti apa? Roh agama juga sebenarnya sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus, roh-roh penyesat ini. Jadi saudara dan saya, kita harus menjadi pemenang. Karena kita lebih dari pemenang, kita harus tahu bahwa kita lebih berkuasa daripada apa? Roh-roh agama. Karena Tuhan Yesus mengatakan, kamu juga dan saya sudah diberi apa? Kuasa untuk mengalahkan semua roh agama. Jadi saudara tidak usah heran kalau kita orang Kristen sering boleh dikatakan diganyang begitu ya. Dicobalah kita dipersulit oleh roh-roh agama di mana saja. Ya, termasuk khususnya di Indonesia. Ya, kita akan masuk ke poin yang keempat, poin yang terakhir, yaitu agama ciptaan manusia. Agama ciptaan manusia. Man created religion. Jadi kita belajar hari ini Tuhan Yesus sudah lahir untuk bukan mengalahkan maut apa segala, juga agama ini. Tuhan Yesus datang bukan untuk menciptakan agama. Coba kita baca note seperti ini, saudaraku. Note-nya mengatakan Tuhan Yesus sudah lahir atau datang ke dalam dunia bukan untuk menciptakan agama-agama, tetapi dia datang untuk memanggil orang berdosa supaya mereka bertobat. Jadi Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus datang, dia tidak menciptakan agama, tetapi dia datang untuk mencari kita, memanggil orang-orang berdosa supaya kita bertobat. Coba notis selanjutnya saya taruh seperti ini. Sedangkan agama adalah hasil ciptaan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa untuk mencapai Allah kembali dengan usaha, katakan usaha, dengan usaha mereka masing-masing. Tetapi apa? Gagal karena dosa mereka. Jadi waktu Adam dan Hawa diciptakan, Adam, hubungan Adam dengan Tuhan lurus begini, vertikal. Tetapi setelah Adam jatuh dalam dosa, terpisah, Allah di atas, Adam di bawah. Dan semua manusia setelah Adam berusaha untuk mencapai Allah kembali, penciptanya. Mereka berusaha untuk masuk surga lah begitu. Tetapi gagal karena apa? Dosa. Tidak bisa
berdosa masuk ke surga. Makanya hari Natal itu karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga apa? Diberikan anaknya yang tunggal. Itu siapa? Tuhan Yesus. Supaya setiap orang yang percaya kepada dia, pada Yesus, tidak akan binasa. Tadi maut kita bicara, tetapi memperoleh apa? Hidup yang kekal. Hidup yang kekal artinya hidup yang tidak ada batasnya. Eternal. Eternal artinya tidak ada time limit. Terus hidup kekal. Anda dan saya untuk mendapat hidup yang kekal, kita harus terima pemberian Allah. Karena Allah mengasihi kita, dia memberi anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus. Amin. Saudara bisa menerima di hari Natal ini. Menjadi Kristen itu bukan karena keturunan Bapak Ibu. Saya sudah ajarkan minggu lalu. Menjadi Kristen itu karena kita harus terima Tuhan Yesus secara pribadi masuk ke dalam hidup kita. Dan itulah kita disebut Kristen adalah hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Lukas 5:32 kita baca, Tuhan Yesus berbicara, aku Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar, yaitu orang-orang yang bahasa Inggris kata self-righteous, merasa diri benar. Orang-orang agama ini merasa diri benar. Tuhan Yesus katakan, aku datang bukan untuk memanggil orang-orang benar ini, tetapi apa? Orang berdosa supaya mereka apa? Bertobat. Jadi saya katakan tadi, kalau kita mau datang kepada Tuhan Yesus, kita harus bertobat. Bertobat sambil menerima Tuhan Yesus Kristus. Saya lakukan ini 53 tahun yang lalu. Saya ingat Bapak Ibu, 53 tahun yang lalu saya bertobat dari segala dosa dan saya terima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan juru selamat saya pribadi. Coba baca note seperti ini. Yesus datang untuk memanggil orang berdosa, termasuk seluruh apa? Mahkamah agama Yahudi yang melawan Yesus tadi, Farisi, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua Yahudi yang apa? Memvonis Tuhan Yesus dengan hukuman mati. Walaupun Yesus sama sekali tidak apa? Tidak berbuat salah. Mereka juga ini diselamatkan oleh Tuhan Yesus kalau mereka bertobat. Sehingga Tuhan Yesus berdoa waktu di atas kayu salib, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi Tuhan Yesus mengampuni kalau mereka bertobat, menerima percaya Tuhan Yesus, mereka akan masuk surga. Amin. Dan juga sampai sekarang seluruh bangsa Yahudi juga mereka masih tegar tekuk. Mereka masih tidak mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka masih memegang kuat hukum-hukum Taurat. Sedangkan diajarkan oleh Alkitab, hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan. Seperti siapa Paulus katakan, kalau ada kebenaran di dalam hukum Taurat, Tuhan Yesus mati percuma di kayu salib. Kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat. Nah, kita baca 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita apa? Menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Kita berbicara soal Tuhan Yesus datang untuk cari kita orang berdosa supaya diselamatkan. Kita, saudara tidak bisa, saya nggak pernah berdosa Pak Aritio. Saya tidak pernah pukul, saya tidak pernah bunuh orang, saya tidak pernah mencuri. Bukan saudaraku. Alkitab mengatakan semua orang telah berbuat dosa. Dari Adam ada dosa. Ya, saudara tidak usah diajarkan untuk mencuri, tidak usah diajar untuk memukul orang. Kita nggak ada yang ajar. Anak kecil, cucu saya, umur 2 tahun, sudah bisa omanya dibohongin. Omanya bilang, kamu lagi bohong. Ya, anak umur 2 tahun sudah bisa. Karena apa? Nature kita sudah ada dalam kita punya nature sebagai orang berdosa. Karena satu orang masuk dosa ke seluruh dunia, yaitu Adam. Oke, dan kita baca 10-nya mengatakan begini. Nah, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita apa? Membuat siapa? Dia, yaitu Allah, menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Jadi kalau kita katakan kita tidak berbuat dosa, kita mendustai diri kita sendiri. Sekarang dikatakan kalau kita bilang kita tidak berbuat dosa, kita membuat Allah menjadi penipu.
Karena firman Tuhan mengatakan, karena semua orang telah berdosa. Semua orang, termasuk Anda dan saya. Dan oleh sebab itu kita harus bertobat. Coba nota kita baca seperti ini, Bapak Ibu. Jadi Alkitab secara jelas mengajarkan bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk menciptakan agama, tetapi untuk memanggil orang berdosa supaya bertobat. Jelas sekali. Tuhan Yesus datang di hari Natal ini bukan untuk dia membawa agama dan sebagainya, tetapi dia mencari orang-orang berdosa, memanggil orang berdosa, termasuk Anda dan saya, supaya kita bertobat. Artinya bertobat dari segala kesalahan dosa-dosa kita yang kita sudah lakukan. Mungkin Anda bisa berpikir, wah saya banyak Pak tahu dosa saya. Ya, kalau kita mengaku dosa, saat ini juga dosa kita diampuni. Amin. Dan kita terima Tuhan Yesus, dan suatu kelak kita akan dibawa ke surga. Mau masuk surga enggak? Amin. Cuma satu jalan, kita belajar minggu lalu ya. Cuma satu jalan masuk ke surga. Tuhan Yesus katakan, aku adalah apa? Jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang sampai kepada Bapa di surga jikalau tidak melalui aku. Bukan dikatakan agama adalah jalannya. Tuhan Yesus tidak bilang. Dia bilang agama jalan. Atau Tuhan Yesus tidak katakan papa mama adalah jalan. Tidak. Tuhan Yesus katakan aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi sebagai ringkasan, saudaraku, kita hari ini belajar satu judul yaitu Juru Selamat. Kita berbicara tentang Juru Selamat hari ini. Poin nomor 1, telah lahir Juru Selamat. Kita tadi belajar. Dia datang untuk apa? Mengalahkan musuh. Tuhan Yesus datang juga. Di samping dia menyelamatkan, dia kalahkan musuh kita. Setan musuh ya. Termasuk juga nomor 3, dia mengalahkan roh agama. Roh agama ini membawa kita tidak ke surga. Tidak. Roh agama tidak bawa kita ke surga. Tuhan Yesus. Yang keempat, kita belajar agama adalah ciptaan manusia. Jadi Tuhan Yesus datang untuk membenarkan semua ini agama-agama. Tuhan Yesus datang, akulah jalannya. Akulah juru selamat. Makanya kita belajar tentang juru selamat. Nah, aplikasinya 1, juru selamat telah lahir, katakan telah. Telah lahir, sudah lahir. Dan Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat seluruh umat manusia dari segala dosa-dosa mereka. Jadi mungkin Bapak Ibu ada orang beragama, Bapak menentang khotbah saya ini. Bapak Ibu mengatakan, oh bukan Tuhan Yesus. Oh, Bapak mengatakan segala macam. Silakan. Maaf. Bapak dan Ibu mengatakan pelanggan ajaran ini salah, silakan. Saya tidak mau berdebat. Saya hanya mengajarkan apa yang dikatakan Alkitab tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nomor 2, aplikasi sebagai ini. Agama tidak sanggup untuk menyelamatkan manusia. Karena agama diciptakan oleh semua manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Jadi orang berdosa menciptakan agama. Oleh sebab itu, agama tidak menggaranti kita sampai ke surga. Nomor 3, aplikasi tahu seperti ini. Ada juru selamat, artinya seorang yang ahli untuk menyelamatkan. Kita mulai dengan ini kata juru, ingat, ahli dia yang menyelamatkan. Dan kita mengatakan bahwa keselamatan hanya terdapat di dalam Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Dan inilah Natal. Inilah Christmas. Saya hanya menghimbau Bapak Ibu, jangan bawa Santa Claus dalam gereja waktu kita beribadah. Natal bukan tentang Santa Claus. Santa Claus bukan juru selamat. Ya, kadang-kadang kita suka bawa Santa Claus. Kita berdandan seperti Santa Claus. Topi Santa Claus, semuanya Santa. Tidak, saudaraku. Jangan kita mendukakan ya Tuhan Yesus, membuat dia sedih. Jangan sampai kita berbuat dosa hari ulang tahunnya Tuhan Yesus Kristus. Ini bukan hari ulang tahun Santa Claus, saudaraku. Anda yang ulang tahun, yang dirayakan orang lain, kan sakit hati kan. Tuhan juga jadi sedih.
Sekali lagi saya katakan dengan hormat, coba Santa Claus dikeluarkan. Atau ya jangan diundang lah masuk ke dalam ibadah Natal kita. Amin. Ya, saudaraku, oleh sebab itu sebagai kata terakhir saya taruh seperti ini. Ada banyak agama, banyak sekali, tetapi hanya ada satu juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Ada amin? Mungkin saudara sampai ini bertanya, Pak Aritel, saya mau menerima juru selamat ini supaya satu kali saya akan diselamatkan dan masuk ke surga. Anda bisa berdoa bersama saya. Buka hati dengan iman, Anda mengatakan, Tuhan, saya mau bertobat. Ya, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ulangi doa saya. Doanya seperti ini. Tuhan Yesus, setelah mendengar firman-Mu, aku mau membuka hatiku, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni aku dari segala dosa-dosaku. Aku mau bertobat hari ini juga. Rubah hidupku menjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu aku berdoa. Amin. Kalau saudara dengan jujur berdoa tadi, doa itu, ini hari juga, saat ini juga, Tuhan Yesus masuk ke dalam hati Anda, diwakili oleh Roh Kudus, dan Anda diselamatkan pada hari Natal ini. Oke? So, dengan itu mari kita menerima doa berkat. Kita angkat tangan kita. Maaf. Kiranya kasih Bapa yang telah mengutus anaknya Yesus Kristus lahir di dalam kandang Betlehem menjadi juru selamat kita. Dan kiranya segala anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus ini dan persekutuan, bahkan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita, bahkan damai sejahtera dari Tuhan Yesus juga menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa. Semua katakan amin. Ya, sekian Bapak Ibu, terima kasih atas hari ini firman yang kita bersama-sama dengar, dan semoga kita berjumpa kembali di hari Minggu yang depan. Dengan itu saya katakan goodbye. God bless you. Merry Christmas. Bye-bye.